Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tutorial cara menggunakan Cabri 3D. Selanjutnya adalah pada ikon keempat. Pada ikon keempat terdapat ikon plane. Ikon plane digunakan untuk membangun sebuah bangunan baru atau bidang baru. Klik menu plane, arahkan pada bidang, klik shift tahan, tekan shift tahan, naikkan kursor ke atas, lalu buat 3 titik, maka akan terbentuk sebuah bidang baru. Selanjutnya ada poligon. Poligon digunakan untuk membangun sebuah poligon melalui 3 titik atau lebih titik. Klik poligon, klik pada bidang untuk membuat titik yang membuat poligon. Untuk menyudahi membuat poligon, kita dapat mengklik titik awal tadi. Selanjutnya ada triangle. Triangle ini digunakan untuk membuat segitiga. Klik triangle, lalu klik pada bidang untuk membuat 3 titik. Maka terbentuklah bangun datar segitiga atau triangle. Selanjutnya terdapat half plane. Half plane digunakan untuk membuat bidang setengah bidang, bangun setengah bidang. Klik pada bidang 2 kali, lalu geser untuk membuat setengah bidang. Selanjutnya terdapat sektor. Sektor digunakan untuk membangun sektor melalui titik asal dan titik lainnya, dengan titik kedua sebagai titik asal. Selanjutnya ada silinder atau membuat tabung. Untuk membuat tabung, pertama kita dapat membuat lingkaran. Klik menu circle, klik pada bidang 2 kali, lalu sesuaikan ukurannya. Selanjutnya klik menu vektor, klik pada bagian tengah lingkaran, tahan shift, tarik kursor ke atas, lalu klik. Kita dapat meluruskannya dengan klik kiri tahan. Kembali ke menu silinder, klik pada vektor, lalu tarik ke garis lingkaran. Maka terbentuklah sebuah silinder atau tabung. Selanjutnya ada cone atau kerucut. Untuk membuat kerucut, kita buat berdasarkan lingkaran ini. Klik menu cone, klik garis lingkaran, tahan shift, tarik ke atas, lepas shift, lalu sesuaikan titiknya. Terbentuklah sebuah kerucut. Selanjutnya ada menu sphere. Untuk membuat sphere, pertama kita harus membuat poin. Kita dapat membuatnya di udara dengan menahan shift, tarik kursor ke atas, klik, pilih menu sphere, klik titik tadi, lalu geser untuk menyesuaikan ukuran bola atau sphere-nya. Selanjutnya ada menu perpendikular. Ikon kelima, menu perpendikular. Perpendikular digunakan untuk membangun sebuah garis tegak lurus terhadap permukaan bidang. Klik menu perpendikular, klik pada bidang 2 kali. Terbentuklah garis lurus melalui bidang. Selanjutnya ada paralel. Paralel adalah digunakan untuk membuat sebuah bidang paralel. Klik paralel, klik pada bidang, tahan shift, tarik kursor ke atas. Maka terbentuklah sebuah bidang paralel.
Selanjutnya ada perpendicular bisector. Perpendicular bisector digunakan untuk bangunan membuat sebuah bidang di antara dua titik. Klik menu perpendicular bisector, lalu klik untuk membuat dua titik pada bidang. Maka terbuatlah bidang baru di antara dua titik. Selanjutnya, menu bisector plane. Bisector plane juga untuk membuat sebuah bidang baru yang melalui tiga titik di antara dua titik dan terdapat satu titik di bidang barunya. Kita dapat memutar bidang ini dengan menahan klik kanan, lalu geser. Selanjutnya ada midpoint atau titik tengah. Digunakan untuk membangun titik tengah antara titik, segmen, vektor, poligon, dan lainnya. Misalnya kita buat 2 poin, lalu klik midpoint. Klik pada dua titik tadi, maka terbentuk sebuah titik tengah. Selanjutnya vector sum. Vector sum digunakan untuk membangun vektor yang dihasilkan dari penambahan dua vektor. Kita membuat vector sum dari dua vektor. Pertama kita buat dua vektor. Klik menu vector sum. Klik pada dua vektor. Maka akan terbentuk vektor baru sebagai penambahan dari dua vektor tadi. Selanjutnya ada cross product. Untuk membuat cross product dari dua vektor, klik cross product, klik pada dua vektor, maka akan terbentuk sebuah vektor baru sebagai hasil cross product dari dua vektor tadi. Selanjutnya ada measurement transfer, yaitu untuk memindahkan pengukuran. Misalnya klik pada measurement transfer, lalu klik pada sebuah vektor, akan terbentuk sebuah titik untuk memindahkan sebuah pengukuran. Selanjutnya ada trajectory, atau untuk membuat jejak jalan yang diciptakan oleh perpindahan gerakan objek. Misalnya kita buat sebuah titik, kita klik menu trajectory tadi, klik pada titik, lalu klik tahan titik untuk memindahkannya, maka akan terbentuk jejak-jejak titik saat memindahkannya. Baiklah, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.